Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita masuk di pertemuan pertama dengan materi berjudul pengenalan IMK. Perkenalkan, nama saya Dedi Ferdiansah, MKOM. Dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir sebelum UAS, saya yang akan mengampu ya interaksi manusia dan komputer. Baik, kita mulai. Pengenalan IMK atau interaksi manusia dan komputer. Penjelasan sistem perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa diminta membuat tebaran tugas yang ada di slide 1 sampai dengan slide 13 untuk menjadi pengingat deadline penyelesaian tugas. Jadi tabel tebaran tugas dan proyek mata kuliah interaksi manusia komputer. Satu, mahasiswa membuat kelompok untuk membuat UI dan UX dengan acuan pertemuan 4 dan 10. Kemudian catatannya adalah judul project disesuaikan dengan tugas di APSI, kemudian MPSI, kemudian web programming 3. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugas individu terkait piranti bantu yang ada di sekitar atau pernah digunakan berupa foto piranti dan penjelasan cara kerja dan kegunaannya dalam bentuk paper. Kemudian tugas pertemuan pertama dan kedua, kemudian di pertemuan 4 dan 11 dan 4 itu dikumpulkan, dipresentasikan pada pertemuan 14, dikumpulkan sebelum pertemuan 14 beberapa paper sesuai outline dan capturean daripada project dan caption daripada project dan dengan mockup presentasikan pada pertemuan 14-15 dikumpulkan melalui email ke ruang tugas MyBase sebelum pertemuan keempat dalam format dokumen PDF. Nah, tugas kuliahnya membuat mockup dengan pendekatan user experience dipresentasikan di pertemuan 14-15. Latar belakang daripada interaksi manusia dan komputer adalah muncul rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian user ingin tahu proses apa yang dilakukan oleh komputer hingga bisa dioperasikan oleh user tersebut. User friendly adalah sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun pada dunia teknologi. Prinsip yang ada pada komputer yaitu harus mempunyai inputan lalu diproses dengan melakukan pemrosesan tersebut maka menjadi outputan yang sempurna. Makanya ada istilah yang namanya HIPO, hierarki input proses output. Jadi akan selalu ada data yang di-entry atau dimasukkan atau di-input. Kemudian data yang sudah di-input itu akan diproses sehingga akan terjadi keluaran berupa outputnya. Jadi tidak mungkin ada output kalau tidak ada input. Dan kalau ada input, nah harusnya ada output. Nah, faktor IMK. Dalam pembuatan IMK, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah dari faktor manusia. Faktor ini adalah alasan terjadi interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian komputer ini adalah merupakan faktor sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa pemrograman, input dan output. Fungsi pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia yang studi tentang ruang lingkupnya.
Ini menurut NIDOM tahun 2019. Kemudian definisi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau disebut dengan komputer yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Juga menurut NIDOM tahun 2019. Bentuk interaksi antara manusia dan komputer ini memakai antarmuka. Antarmuka itu interface. Jadi kalau kalian buka aplikasi MyBase atau e-learning.bsi.ac.id, nah antarmuka itu adalah halaman yang ditampilkan di monitor. Tampilan yang seperti apa tergantung dari penggunaan dan tujuannya. Jadi kalau aplikasinya berupa e-learning, ya tampilannya nanti ada berupa pembelajaran berupa e-learning. Jadi ada tampilan untuk download slide, tampilan jadwal kuliah, kemudian tampilan ujian online dan sebagainya. Pada generasi awal PC menggunakan antarmuka command driven. Jadi dengan perintah menggunakan command Windows. Jadi kayak di CMD atau command Windows. Pada sistem ini pemakai diberikan tanda prompt cell dan pemakai mengetikkan perintah untuk mengatur komputer. Jadi kayak kalau ingin melihat perintah melihat isi directory atau isi folder dari suatu directory, ya perintahnya adalah dir. Kalau di Windows ls, kalau di Linux kayak gitu. Kemudian sekarang dengan GUI, Graphic User Interface, pemakai menggunakan mouse untuk memilih menu pilihan yang dikemas dalam bentuk menu dan icon. Jadi kayak sekarang nih kalau kita udah pakai Windows, itu tinggal gerakin mouse, kemudian nanti mouse-nya apa namanya menuju ke icon yang dituju, lalu diklik 2 kali atau diklik sekali. Atau kalau yang pakai monitornya sudah touchscreen, tinggal tekan-tekan saja. Menurut Kadir Triwahayuni Kadir tahun 2003. Kemudian ada antarmuka. Nah, ini antarmuka adalah disebut juga sebagai user interface. Nah, ini dapat diartikan gabungan dari elemen-elemen dari satu sistem, pengguna dan komunikasi yang berinteraksi di keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Jadi, ketika seseorang misalkan kayak kalian mahasiswa, kemudian saya dosennya, kemudian ketika kita saling berinteraksi, kita nggak bertemu muka gitu. Jadi kita dimediasikan atau dibatani dengan tampilan web daripada si MyBase-nya atau aplikasi web e-learning-nya. Tapi di situ kita terjadi komunikasi. Saya menjelaskan, nanti kalian menjawab dan atau bertanya. Definisi antarmuka manusia dan komputer adalah media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Kondisi saat ini komputer sudah jauh lebih murah, digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja manusia. Kemudian ada perubahan teknologi. Jadi penurunan harga komputer yang sangat dramatis dihasilkan oleh adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi mikroelektronik yang dalam bentuk keping silikon atau IC. Kemampuan teknologi untuk memperkecil ukuran rangkaian serta mengemas jumlah rangkaian dalam satu keping tipis IC merupakan langkah menuju perkembangan komputer yang powerful dengan kapasitas penyimpanan yang besar, namun dengan harga yang semakin murah. Kemudian, perubahan teknologi di atas telah membuka kemungkinan penggunaan komputer yang lebih luas. Saat ini kehadiran komputer sudah tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis dan industri modern. Komputer juga ditemukan dalam penggunaan aplikasi rumah tangga. Jadi kalau kita perhatikan, banyak sekali penggunaan komputer yang digunakan dalam kebutuhan bisnis. Jadi untuk jadi sistem kasir, kemudian sistem pemesanan, penjualan dan sebagainya, atau aplikasi rumah tangga. Kebutuhan perancangan yang berbeda. Agar komputer dapat diterima dengan secara luas dan digunakan secara efektif, maka perlu dirancang secara baik. Hal ini tidak berarti bahwa semua sistem harus dirancang agar dapat mengakomodasi semua orang. Namun komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara spesifik. Istilah IMK
atau interaksi manusia dan komputer atau disingkat dengan HCI atau eh, Human Computer Interaction. Istilah Human Computer Interaction atau HCI mulai muncul di pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah Human Computer Interaction ini mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya selama mungkin. Sebuah program aplikasi terdiri dari dua bagian, yaitu pertama nih, ini login ruang student ya, ruang mahasiswa. Bagian utama, ini loginnya, masukkan NIM, masukkan password, kemudian pilih jenjang pendidikan. Kemudian bagian aplikasinya, nah ini kalau kita lihat dia menggunakan apa nih, Notepad++ ya. Kemudian media antarmuka manusia dan komputer itu terbagi menjadi dua bagian yaitu ada media tekstual dan ada media GUI atau Graphical User Interface. Media tekstual ada bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang memiliki teks dan kurang menarik. Contoh perintah printf, Borland dan C++. Kemudian command prompt, kemudian terminal pada Mac OS atau Linux. Ini contoh listing program dengan Borland C++. Include stdio.h, include con.io.h. Ini adalah header atau file header yang digunakan untuk input output standar, input output yang berhubungan dengan perhitungan dan sebagainya. Ini adalah tampilan dari command prompt-nya. Selanjutnya ada media GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis ini menggunakan pemrograman visual seperti VB atau Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan lain-lain. Sistem GUI, web programming, dan mobile programming. Nah, ini contoh media dari graphic user interface. Ini kalau sistem Windows seperti ini, kemudian dengan program Polyton atau Tkinter ini menggunakan tampilan seperti ini, sedangkan untuk program Android tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk membuat media interaksi manusia dan komputer lebih baik, maka harus mempelajari dan memahami bidang ilmu lain seperti ilmu komputer dan teknik. Nah, ini berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Kemudian ada lagi psikologi. Ini memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat terjadi atau dapat bekerja sama. Desain grafis dan tipografi ini memanfaatkan gambar seperti sarana dialog yang cukup efektif antara pengguna dan komputer. Kemudian ada ergonomik, ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Kemudian ada antropologi, ini pandangan dalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian ada linguistik. Nah, ini adalah bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Sosiologi ini berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial. Misalnya, dampak
komputerisasi terhadap keberadaan seorang user di bawah perusahaan. Kemudian piranti atau alat bantu pengembang sistem. Nah, untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka atau interface diperlukan piranti pengembangan sistem seperti pemrograman visual, baik itu Visual Basic, Visual Program, DLP maupun Visual C++, dan lain-lain. Keuntungan menggunakan piranti baru ini adalah antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Kemudian program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Berdasarkan fungsinya, piranti bantu terbagi menjadi dua bagian, yaitu piranti bantu aplikasi atau application software. Ini adalah program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas, misalkan membuat dokumen, memanage foto, atau membuat laporan. Sedangkan piranti bantu sistem atau sistem software, ini program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan hardware dan keluaran. Jadi beda tuh antara yang berhubungan dengan piranti bantu aplikasi maupun piranti bantu sistem. Strategi pengembangan antarmuka atau interface adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, kemudian pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, kemudian informasi tentang ragam dialog, struktur isi tekstual dan grafik, tanggapan waktu, kecepatan tampilan. Penggunaan prototip yang dipesan secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sebuah kasus, tanya jawab, dan kuesioner. Nah, untuk nanti nilai kuisnya saya akan buat dulu, nanti saya kabari di grup kalau sudah selesai. Baik, sampai di sini dulu materi untuk pertemuan pertama mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.